Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini, sahabat BK SMP Negeri 10 Kota Sukabumi? Mudah-mudahan Allah tetap memberikan kemudahan dan kesehatan kepada kita dalam rangka menjalankan pembelajaran jarak jauh. Insya Allah pada hari ini, pada hari Kamis, mudah-mudahan kalian tetap semangat dari awal sampai akhir, karena pada jam hari ini, jam 11, sampai jam 12.30 kalian akan bersama dengan Ibu di dalam bimbingan dan konseling. Baiklah, anak-anak sekalian, kita akan mencoba memberikan sebuah materi yang luar biasa pada hari ini. Mudah-mudahan kalian betul-betul semangat dan tetap mempersiapkan keadaan kondisi kalian sehingga pada awal dan sampai akhir kalian akan tetap bersemangat bersama Ibu. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas mengenai sebuah materi tentang kiat sukses bermasyarakat. Tidak lupa, Ibu sering mengingatkan kepada kalian, kalian akan dibimbing oleh Ibu, yaitu Ibu Puspita Aryani, dan Ibu akan tetap membimbing kalian selama kalian kelas 9. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, sebaiknya dan kita wajib untuk membaca doa supaya pelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmunya dapat kita serap dengan sebaik-baiknya. Marilah kita buka pembelajaran kita hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dan doa sebelum belajar. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak, untuk selanjutnya materi kita pada hari ini adalah pandai bergaul. Ibu paham, Ibu sudah tahu bahwa kalian telah memiliki banyak teman, telah memiliki banyak sahabat dalam kegiatan bermasyarakat kalian sehari-hari, baik itu teman di sekolah maupun teman di rumah, sehingga kalian bisa dapat bersama-sama mereka dalam melaksanakan pergaulan yang betul-betul sehat dan bermanfaat. Adapun tujuan materi kita kali ini adalah siswa memahami, menerima, dan menjalankan peran pribadi dalam kelompok sebaya. Kemudian tujuan yang kedua adalah siswa mewujudkan pengaruh positif dan menghindari pengaruh negatif. Mudah-mudahan dengan adanya tujuan ini, semua siswa yang telah mendapatkan materi dapat melaksanakan semua yang diharapkan dari tujuan materi ini. Nah, anak-anak sekalian, dalam kiat sukses bermasyarakat, tentunya dalam kehidupan sehari-hari, individu senantiasa harus membutuhkan orang lain. Kita, individu, tidak bisa berdiri sendiri. Tentunya kita harus memerlukan orang lain dalam kehidupan kita. Tentunya dalam interaksi sosial tersebut, setiap individu bertindak sesuai dengan kedudukan, status sosial, dan peran mereka masing-masing. Tindakan manusia dan interaksi sosial itu didasari oleh etika dan norma. Ketika sesuatu pertemuan kepentingan itu tidak didasari oleh etika dan norma, tentu akan terjadi konflik-konflik tertentu yang mungkin akan terjadi jika tidak didasari oleh etika atau norma. Nah, di sini ketika kalian melaksanakan sebuah perkelompokan atau persahabatan, tentunya ada pertemuan kepentingan. Nah, apa saja pertemuan kepentingan ini? Nah, yang pertama adalah bahwa kontak yang menyenangkan. Jadi pertemuan kepentingan itu ada kontak yang menyenangkan.
Contoh, misalnya penjual bertemu dengan pembeli. Pembeli membutuhkan suatu barang, sementara penjual menyediakan barang yang diinginkan oleh pembeli. Maka terjadilah kontak yang menyenangkan, sehingga terjalinlah interaksi yang saling menguntungkan. Nah, apa yang kedua, pertemuan kepentingan yang kedua ini adalah kontak yang tidak menyenangkan. Nah, kalau tadi kontak yang menyenangkan, sekarang adalah kontak yang tidak menyenangkan. Misal, pencuri bertemu dengan pemilik barang. Suatu malam, seorang pencuri akan mengambil motor, misalnya di rumah kita. Tiba-tiba ayah kita atau ibu kita memergoki mereka yang akan mencuri. Tentunya ini adalah kontak yang tidak menyenangkan. Kita merasa dirugikan oleh tindakan pencuri itu. Kemudian contoh yang kedua misalnya seorang wanita yang dilamar, kemudian tiba-tiba mantannya datang. Nah, itu juga menjadi kontak yang tidak menyenangkan, di mana satu sama lain ada yang merasa tersakiti. Nah, oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari tentu harus ada norma dan etika untuk menghindari dari beberapa hal yang tidak diinginkan atau terjadi kekacauan dalam kehidupan kita bermasyarakat, ya. Nah, apa itu norma ya? Nah, bisa dilihat di sini oleh anak-anak ya. Yuk kita baca bersama-sama bahwa norma adalah suatu aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, di mana sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai. Sudah kalian pahami ya, bahwa norma itu adalah aturan. Nah, norma biasanya juga berlaku dalam lingkungan masyarakat dengan aturan yang tidak tertulis, tetapi secara sadar masyarakat mematuhinya. Ada berbagai macam-macam norma, diantaranya norma agama, norma kesopanan, norma hukum, dan norma kesusilaan. Baiklah, untuk memperjelas tentang norma ini, kita akan menuju slide selanjutnya. Nah, ini ya, macam-macam norma. Kita akan melihat bagaimana sih yang tadi disebutkan tentang norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Baik, kita mencoba untuk membahas tentang norma agama dulu. Nah ini, norma agama adalah peraturan hidup yang wajib diterima sebagai perintah dan larangan dan ajaran bersumber dari Tuhan atau Allah ya. Kalau kita sebagai muslim, mungkin kita akan berbeda dengan yang lain yang berbeda agama, baik kita menghormati agama yang lain. Nah, contoh yang Ibu contohkan adalah bersumber dari agama Islam, yaitu kamu wajib sholat, kamu harus patuh kepada orang tua, dan semuanya ini adalah kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kalian akan berjalan dengan baik dan juga kalian teratur hidupnya jika kamu mematuhi norma agama. Paham ya? Nah, untuk yang kedua adalah norma kesusilaan. Apa yang dimaksud dengan norma kesusilaan? Nah, ini adalah peraturan hidup yang berasal dari suatu hati sanubari yang bersifat umum dan bersifat universal. Seperti apa? Nah, ini kan kalau bersifat universal, agama manapun melarang. Contoh, tidak boleh mencuri. Nah, itu betul-betul universal, ya. Kemudian kamu harus berbuat baik kepada manusia. Itu pun bersifat universal, yang artinya ini termasuk kepada norma kesusilaan. Baik. Untuk selanjutnya yaitu norma kesopanan. Lihat ya, di gambarnya ada dua orang laki-laki yang saling menunduk. Nah, ini berarti mereka melaksanakan peraturan hidup yang timbul dalam pergaulan antara manusia lebih kepada kepantasan dan kepatutan. Bagaimana kita
melaksanakan atau menerapkan norma kesopanan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti tadi, dahulukan para wanita misalnya, kemudian jangan makan sambil berbicara, ataupun kita bisa meniru, ini mungkin orang Jepang ataupun orang Indonesia pun suka sama ya, ketika kita bertemu dengan orang lain, kita agak sedikit menundukkan kepala kita. Nah, ini adalah norma kesopanan. Adapun norma hukum, anak-anak, bisa kita lihat bahwa peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan negara dan sumbernya berupa perundang-undangan. Ini kaitannya dengan hukum ya. Nah, kalau misalnya ada suatu kasus misalnya, ada yang membunuh, berarti akan dihukum setinggi-tingginya 15 tahun. Ataupun mencuri sepeda motor, itu akan ada hukumannya masing-masing. Nah, ini adalah macam-macam norma yang kalian harus pahami. Baik, untuk selanjutnya, ini adalah etika pergaulan. Etika pergaulan adalah, ini kita akan coba membahas satu persatu, ya, bahwa norma dan etika kadang-kadang tidak bisa dipisahkan satu sama lain dan perbedaannya sangat tipis, ya. Kita akan coba melihat etika dengan orang yang lebih tua. Di rumah kita akan ada ayah, ibu, mungkin kakek atau nenek atau paman, dan bagaimana kita beretika, beradab dengan mereka, melaksanakan adab sopan santun. Nah, kemudian yang kedua adalah etika dengan orang yang berbeda agama. Mau tidak mau, dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya kita akan bertemu dengan orang yang berbeda, di antaranya dengan orang yang berbeda agama. Tentunya ini betul-betul kita harus menghargai, ya, saling menghargai satu sama lain. Kemudian yang keempat, etika dengan orang yang beragamanya sama, ya, dengan orang yang sama begitu ya. Terkadang ada perbedaan nih, apalagi yang mungkin dalam kehidupan sehari-harinya dalam berbeda agama itu sudah jelas perbedaannya. Tetapi dengan yang satu agama pun suka ada perbedaannya. Nah, jika kita tidak melaksanakan etika dengan orang yang seagama, mungkin kita akan selalu menyalahkan orang lain dan selalu menjadi diri kita yang paling benar. Jika tidak menghargai teman kita atau sahabat kita dengan dengan segala perbedaannya, mungkin kita akan selalu menyalahkan orang lain. Nah, kemudian yang keempat ini adalah etika dalam bermasyarakat. Nah, dalam etika bermasyarakat ini tentunya kita harus pandai-pandai menjaga segala sesuatunya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita hidup bertetangga depan, belakang, tetangga kanan, tetangga kiri, tentunya akan berbeda kebiasaan, berbeda kehidupannya, sehingga kita harus betul-betul menjaga etika dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, anak-anak, ini adalah trik pandai bergaul. Nah, tadi kita sudah memahami bagaimana kita hidup bermasyarakat, kemudian kita tahu juga etika dan norma. Tentunya ini adalah hal yang terpenting bagi kalian untuk pandai bergaul. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali perbedaan, banyak sekali masyarakat yang tidak sama dengan kita, sehingga kita bisa diterima dimanapun, di kelompok manapun, dengan teman siapapun, maka tentulah kita harus memiliki trik atau cara untuk dapat pandai bergaul dan dapat diterima dimanapun. Nah, baik, untuk yang pertama, ini adalah trik pandai bergaul, selalu bersikap sopan kepada orang lain. Bagaimana kalau kita tidak sopan kepada orang lain? Merasa kita paling tidak menerapkan kesopanan, merasa kita paling benar dan sebagainya, gitu kan?
Jadi akhirnya kalau kita tidak sopan, tentu orang lain tidak suka kepada kita. Apalagi dengan bahasa-bahasa yang kasar, bahasa binatang yang selalu diucapkan, kemudian juga dari sikap tubuh kita, gestur tubuh kita, wajah kita yang tidak ramah, tentu orang lain tidak akan suka dengan kita. Makanya jika kalian ingin diterima, bisa bergaul dengan orang lain, maka sikap sopan kepada orang lain inilah yang harus kita terapkan yang pertama-tama. Nah, yang kedua, ini adalah selalu bersikap menolong dan ramah kepada teman. Menolong yang seperti apa, Bu? Artinya ketika dia memerlukan bantuan kita, apapun jenis bantuannya, insya Allah mereka akan suka kepada kita. Misalnya hanya untuk membelikan aqua gelas, ataupun misalnya tolong dikirimkan tugas melalui WA, tolong kirimkan tugas WA tentang BK itu, dikirimkan oleh kamu, itu juga sikap menolong yang bisa menerima kita, teman-teman kita menerima kita dengan baik. Dan juga ramah kepada teman. Tolong, ramah kepada teman juga harus dalam porsinya masing-masing. Kita harus senyum, kemudian dengan bahasa yang baik, kemudian juga tidak jutek, apalagi sekarang bahasanya tidak julid sesama teman. Insya Allah kamu akan diterima dengan baik. Baik, yang ketiga, tidak menyepelekan teman dan bersifat posesif. Apa itu tidak menyepelekan teman? Artinya, kita tidak menganggap rendah teman kita. Walaupun misalnya setiap manusia memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Kita menganggap kekurangan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, merupakan sesuatu yang bisa disepelekan, yang akhirnya kita merasa lebih baik, yang merasa kita lebih pintar, yang merasa kita lebih kaya, misalnya seperti itu ya. Jadi tolong kalian tidak menyepelekan teman, karena di balik kekurangannya pasti ada kelebihan yang mungkin akan membuat kita lebih nyaman dengan kelebihan itu. Nah, bagaimana dengan bersifat posesif? Nah, biasanya remaja yang sering berkelompok itu akan melindungi kelompoknya, akan melindungi teman-temannya. Kadang ada yang tidak nyaman jika teman-teman kita terlalu dilindungi. Kamu tidak boleh main sama itu ya, kawas kalau misalnya main sama itu, aku nggak temenan lagi. Nah, itu bersifat posesif. Kita berteman dengan siapapun. Kita berteman dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan tentunya kita harus memilih mana teman yang membuat kita menjadi lebih baik, menjadi lebih positif, dan kita menjadi lebih berguna untuk orang lain. Jadi kalau bersifat posesif, terlalu melindungi, orang lain juga tidak nyaman, sehingga tidak mau bergaul dengan kita. Ya, oke, kita lanjutkan. Yang keempat, belajar untuk menghargai perasaan dan hati orang lain. Nah, ini yang suka kita sering lupakan dalam kehidupan pergaulan kita bersama teman. Kadang kita suka lupa bahwa teman kita memiliki hati, memiliki perasaan. Jika kita berbicara yang tidak enak, apakah orang lain juga akan merasa tidak enak? Nah, itu yang harus kita rasakan. Kita berempati namanya. Ya, dalam psikologi itu adalah berempati, merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kalau misalnya teman kita sedang sedih, kita tetap bergembira, tidak ada rasa sedih juga, maka teman-teman kita akan menjauhi kita. Kok tidak ada perasaan sih kamu buat aku, misalnya seperti itu, ya. Nah, itu. Kemudian yang kelima, tidak menonjolkan diri karena ingin dihormati. Nah, ini poin yang kelima, trik pandai bergaulnya. Tolong ketika kalian ingin bergaul, berteman dengan siapapun, tidak menjadikan diri lebih. Saya lebih pintar, saya lebih ganteng, saya lebih cantik, kamu tidak ada apa-apanya dibanding saya. Nah, itu tolong sekali dihindari, karena kamu jika memiliki sifat yang seperti itu, kamu tidak akan diterima, dan kalaupun kamu misalnya berteman dengan mereka, mereka pun tidak nyaman dengan kamu, gitu ya. Jadi, mudah-mudahan yang nomor 5 ini tidak terjadi dan kalian harus pahami betul ya. Jadi, untuk ingin dihormati, santunlah, berbahasa yang baiklah, insya Allah mereka akan menghormati kita.
Kemudian yang keenam, percaya diri. Nah, ini percaya diri penting ya, namun kontrol tetap dilakukan. Orang-orang akan melihat kepada kita jika kita percaya dirinya baik ya atau bagus. Jika percaya dirinya terlalu tinggi, itu akan menyebabkan orang itu disebut sombong. Tapi kalau misalnya percaya dirinya tidak ada, bahkan rendah, itu orang-orang akan menganggapnya kita tidak ada apa-apanya. Jadi tolong ketika kalian ingin pandai bergaul dengan teman-teman kalian, percaya dirilah, menjadi diri sendiri, tunjukkan bahwa kita memiliki kelebihan dan memahami kekurangan orang lain. Nah, inilah trik kita dalam kiat sukses dalam bermasyarakat. Nah, anak-anak, setelah kita mendengarkan, semuanya mendengarkan tentang penjelasan Ibu, tentu ini ada penugasan yang harus kalian laksanakan di akhir materi. Penugasannya adalah nomor 1, setelah menonton video ini, silakan sahabat BK untuk menuliskan nama dan kelas di kolom komentar. Sebagai tanda bukti, kalian menyimak video ini mulai awal sampai akhir. Kemudian, tugas yang kedua adalah mengisi link tugas melalui Google Form, yaitu menuliskan masing-masing 6 macam etika yang diterapkan di rumah, di sekolah, dan di rumah. Mohon maaf, menuliskan masing-masing 6 macam etika yang diterapkan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Kalian jelaskan dengan sebaik-baiknya, sebutkan apa saja etika ketika kita di rumah, kemudian ketika kita di sekolah, dan ketika kita di masyarakat. Dan adapun link Google Form-nya yaitu etika pandai bergaul. Selamat mengerjakannya anak-anak. Mudah-mudahan kalian paham dan tugas ini dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Quote kita pada pagi hari ini adalah, siapkan diri menjadi sahabat terbaik, selalu bermanfaat untuk orang lain, dan selalu menyenangkan orang lain tanpa menyakiti diri kita sendiri. Terima kasih atas perhatiannya, selalu menjadi sahabat BK yang terbaik. Mudah-mudahan materi ini dapat bermanfaat dan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak sekalian, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat dan juga kita dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat mengerjakan dan tetap menjadi sahabat BK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.